Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Tandanya sudah jelas kelihatan, Paduka sedang menyiapkan neraka jahanam yang akan Tuan pakai sendiri. Tuan akan mandi di dalam kawah dengan air panas yang bergumpalan. Adapun kami ini bangsa lelembut, berbeda alam dengan manusia. Namun begitu kami masih peduli pada kesejahteraan manusia. Sekarang tolong Paduka kembalikan kondisi sungai yang kering yang membuat sawah menjadi rusak. Tolong Tuan jadikan seperti sedia kala. Jika Paduka tidak bersedia mengembalikan seperti sedia kala, maka semua orang Jawa yang beragama Islam akan saya teluh biar mati semua. Saya akan meminta bantuan Kanjeng Ratu Angin-Angin yang berdiam di tengah samudra. Setelah mendengar perdebatan dari Butalokaya, Sunan Bonang seketika merasa bersalah karena telah menganiaya orang yang tidak berdosa. Ia berkata pelan, "Ketahuilah Butalokaya, aku ini seorang sunan yang tidak bisa menarik kembali kutukan yang sudah terlanjur kuucapkan. Tapi aku akan memberi keringanan bahwa kutukan itu hanya berlaku selama 500 tahun saja. Setelah itu kutukanku akan pudar dan akan kembali seperti sedia kala." Butalokaya menggeram, "Kembalikan sekarang juga. Kalau tidak, kembalikan seperti semula saat ini, Paduka akan saya ikat." Sunan Bonang berkata, "Aku tidak perlu mengulang kata. Sudahlah, aku pamit mau pergi ke timur. Adapun buah dari pohon sambi, ini sekarang aku beri nama buah kecacil. Karena di sini ada kejadian layaknya dua anak kecil yang bertengkar antara demit dan manusia. Pacicilan bertingkah, adu pengetahuan, saling mencari kebenaran tentang kerusakan tanah yang menyebabkan kesengsaraan bagi manusia dan demit. Aku mohon pada Tuhan agar buah sambi ini memiliki dua kegunaan. Buah asam tapi bijinya akan keluar lenga minyak. Asam sebagai simbol dari muka kucut manusia dan demit yang bertengkar. Adapun kata lenga artinya demit meleleng, melotot, manusia lunga atau pergi. Ini jadi mengingatkan pertengkaran kejadian antara aku dan kamu. Sampai sekarang buah sambi bernama buah kecicil." Sunan Bonang berkata lagi, "Adapun tempat pertemuan ini yang utara aku beri nama desa Singkal, yang di sini aku beri nama desa Sumbre. Sedangkan sebelah selatan yang ditempati bala pasukanmu itu ku beri nama desa Kuanguran." Sunan Bonang pun beranjak pergi menyeberang ke sisi timur kali. Sampai sekarang di kota Kedah ini ada desa Kuanguran, Sumbre, dan Singkal. Wanguran artinya tahu, Singkal artinya sing nemu akal, yang menemukan jalan keluar. Butalokaya menyusul perginya Sunan Bonang. Sunan Bonang sampai di desa Bogem melihat sebuah arca kuda yang berkepala dua. Perbedaan satu, arca itu ada di bawah pohon trenggulen yang berbuah lebat sebagai buah jatuh berserakan. Sunan Bonang memegang kundi sejenis palu. Arca kuda patah dihantamnya. Batalokaya menghardik, "Itu hasil karya Sang Prabu Jayabaya sebagai perlambang keadaan para wanita."
Kelak pada masa Nungsa Srenggi, siapa yang melihat arca ini, maka ia akan tahu watak wanita Jawa. Sunan Bonang berkata, kamu ini bangsa demit, berani-beraninya berdebat manusia. Itu namanya demit. Arca itu kementus, dasar sok tahu. Batalokaya menyanggah, lah apa bedanya kita berdua? Andika Sunan, saya raja, kita sederajat. Sunan Bonang berkata, mulai sekarang buah dari pohon Trenggulun ini aku beri nama Kentos, sebagai saksi bahwa aku pernah bertengkar dengan demit yang kementus, berdebat tentang rusaknya arca. Maka sampai sekarang buah pohon Trenggulen disebut Kentos, berasal dari sabda Kanjeng Sunan Bonang tersebut. Begitulah cerita sebagaimana yang telah dikatakan oleh Raden Budi. Sunan Bonang segera berjalan ke arah utara. Saat itu memasuki waktu asar. Dia hendak menunaikan salat. Ada sebuah sumur di luar desa, tapi tak ada alat timbanya. Sumur itu digulingkan, kemudian dipakai untuk berwudu. Lantas ia melakukan salat. Di kemudian hari, sumur itu dinamakan Sumur Gumuling karena digulingkan oleh Sunan Bonang. Begitulah yang dikatakan Raden Budi Guru, entah benar entah salah. Dari Sumur Gemuling, Sunan Bonang melanjutkan perjalanan hingga sampai di desa Nyaen. Dia melihat arca raksasa wanita di bawah pohon dadap. Pohon itu berbunga lebat, sebagian jatuh mengenai arca hingga berwarna kemerahan. Sunan Bonang mengganti wujud arca raksasa itu sangat besar, menghadap ke barat, duduk dengan satu kaki ditekuk. Tingginya 16 kaki, lingkar pinggangnya tidak kurang dari 10 kaki. Jika hendak dipindah, 800 orang tidak akan kuat. Mengangkatnya kalau tidak memakai alat berat oleh Sunan Bonang. Bahu kanannya dipatahkan, dahinya dilubangi. Ki Batalokaya berkata, paduka ini benar-benar kurang ajar. Arca raksasa bagus malah dirusak tanpa alasan. Sekarang bentuknya jadi jelek. Padahal dulunya itu adalah buatan Sang Prabu Jayabaya. Apa gunanya paduka merusak Gupala, arca penjaga itu? Sunan Bonang berkata pelan, arca ini aku rusak supaya tidak disembah oleh banyak orang, supaya tidak diberi sesaji. Jika orang masih menyembah berhala, maka ia disebut kafir, sesat lahir batin. Ki Batalokaya berkata, orang Jawa sudah tahu kalau arca itu hanyalah batu, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Berbeda dengan Lata dan Uza. Kalaupun orang Jawa memberi sesaji, itu hanya sekedar bentuk penghormatan saja, bukan menyembah, yakni agar semua demit tidak tinggal di sawah dan tanaman, karena sawah dan tanaman itu menghasilkan panen yang menjadi sumber makanan manusia. Makanya para demit itu diberi tempat tersendiri, yakni di dalam arca batu yang berwujud arca Gupala ini. Demit itu hendak paduka usir kemana? Sudah selayaknya makhluk halus tinggal di dalam arca dan gua. Makanya adalah aroma wangi agar badannya segar. Jika makhluk halus itu sudah tinggal di dalam arca, lantas arca itu jauhkan dari manusia, ditaruh di bawah pohon yang tenang, teduh, sepi, dan
bersih. Mereka menjadi senang. Mereka berbeda alamnya dengan manusia. Makanya para makhluk halus itu ditempatkan terpisah di dalam arca batu. Tapi mengapa malah tuan rusak? Paduka ini memang orang usil, suka mengganggu sesama makhluk yang naon. Lebih mending orang Jawa yang menghormati arca yang dibuat dengan bentuk bagus dan layak untuk menjadi tempat budi dan nyawa. Sementara orang-orang Arab, mereka menyembah Ka'bah yang berbentuk tugu batu, itu malah lebih sesat. Sunan Bonang berkata, Ka'bah di Mekah itu dibuat oleh Nabi Ibrahim. Disitulah pusatnya bumi. Maka diberi tanda tugu batu yang menjadi arah sujudnya banyak orang. Barang siapa bersujud kepada Ka'bah, maka semua kesalahan masa lalu akan diampuni oleh Allah. Buta Lokaya bertanya, apa tandanya kalau semua kesalahan sudah diampuni? Apakah pendapat coretan tanda tangan dan cap stempel dari Tuhan yang Maha Agung? Sunan Bonang berkata, memang seperti itu yang ditulis dalam kitabku. Kalau mati akan mendapat kemuliaan. Ki Buta Lokaya berkata kasar, hidup setelah mati mendapat kemuliaan sejati. Di dunia saja hidupmu membuat jahat, sesat karena menyembah tugu batu. Kalau hanya mau menyembah batu, naik aja ke Gunung Kelut. Di sana ada banyak batu yang bagus, murni hasil ciptaan Tuhan, sama dengan wujud pribadimu yang keluar dari perkataanmu. Itu lebih layak disujuti. Sang Hyang Mahaladewa meminta semua manusia memahami bahwa Baitullah Rahmatullah ada dalam raga ini. Baitullah yang nyata ibaratnya adalah perahu ciptaan yang agung, wajib dirawat dan dijaga. Barang siapa tahu alasannya, ciri identitas diri sendiri, maka ia akan paham budi dan hawa. Dia layak dijadikan teladan meskipun salat siang malam. Kalau masih sekedar tindakan raga semata-mata, ia masih sesat. Ia tersesat karena menyembah batu. Tugu Ka'bah itu buatan Nabi, padahal Nabi itu juga manusia, hamba yang maon, yang mendapat anugerah wahyu yang cerdas dan kaya ingatan. Mata hatinya tajam dan tahu apa yang belum terjadi. Adapun yang membuat arca ini adalah Prabu Jayabaya, kekasih yang naon, yang mendapat anugerah wahyu mulia. Beliau juga cerdas dan kaya ingatan. Mata hatinya tajam dan tahu apa yang belum terjadi. Paduka berpegangan pada tulisan kitab, orang Jawa berpegangan pada sastra yang berisi petuah leluhur, sama-sama pedoman pada kabar adiluhung, yakni kabar tertulis yang luhur yang bekasannya dapat dilihat. Orang menunjukkan tinggi kabar dari Arab, padahal belum tahu wujudnya di sana. Entah bohong, entah nyata, hanya katanya dari pengelana. Makanya Tuan pergi ke Jawa menjual kesombongan dan mengobrol cerita kemuliaan negeri Arab. Kalau saya sendiri sudah tahu wujudnya negeri Arab, orangnya jarang jebok, tanahnya padas, jarang ada air, bercocok tanam tidak bisa tumbuh, sangat panas dan hampir tak ada hujan.
Orang yang ahli budi dan punya nalar menyebut Arab sebagai negeri yang mendapat musibah dari Allah. Disebut juga negeri celaka. Orang-orangnya menyebut nama Allah dengan sia-sia. Banyak yang menjual manusia dijadikan sebagai budak belian. Budak itu digauli tanpa dikawini. Yang beda agama disamakan dengan hewan, tanpa menyadari bahwa semuanya adalah anak keturunan Nabi Adam. Lebih baik Paduka segera saja pergi dari sini. Paduka ini orang durhaka. Negeri tanah Jawa ini adalah negeri yang suci mulia. Dingin dan panasnya sedang. Tanahnya berpasir dan gampang mendapatkan air. Apa saja yang ditanam akan tumbuh. Pemudanya tampan dan pemudinya cantik. Kalau berbicara sopan santun, punya unggah-ungguh. Ucapan Tuhan itu tidak menunjukkan orang berpendidikan. Itu adalah ucapan orang ngawur yang percaya pada sesuatu yang tidak nyata. Jika Tuhan ingin tahu pusatnya jagat yang sesungguhnya, ya di sini tempat saya duduk ini. Silakan Paduka renungkan. Jika kata-kata saya ini salah, silakan sampean pukul saya. Ucapan Paduka itu sesat. Kelakuan kalau kurang ajar, kurang memakan budi dan kewaruh, sukanya menyakiti dan menganiaya. Mahaprabu Jayabaya yang membuat arca ini kesaktiannya melebihi Tuhan. Paduka pasti tidak mengetahui perjalanan zaman. Paduka segera pergi saja. Sekarang juga aku akan mengundang adikku, yakni Tunggal Wulung yang tinggal di Gunung Kelut. Paduka akan kami keroyok. Paduka pasti tidak akan menang. Paduka akan saya bawa ke kawah Gunung Kelut. Pasti Paduka akan merana. Apakah Paduka ingin tinggal di dalam batu? Kalau iya, mari ikut ke Selabe menjadi murid saya. Sunan Bonang berkata, aku takkan menuruti kata-katamu, hei setan berkasan. Kata Buta Lokaya, meskipun demit, tapi saya adalah raja mulia, abadi selamanya. Sedangkan Paduka belum tentu mulia seperti saya. Jika masih memiliki pikiran buruk dan suka mengganggu makhluk lainnya, maka Tuan pergi ke Jawa. Karena di Arab menjadi orang nakal dan menjadi orang jahat. Kalau di sana Paduka ini seorang mulia pasti enggan meninggalkan. Kalau Paduka keturunan bangsawan Arab yang pergi meninggalkan negeri sendiri, sudah pasti Paduka ini kabur karena bersalah pada raja di Arab. Tandanya jelas, Tuan masih suka berkelana, merusak adat orang lain, mengusik agama orang lain, membuat rusak tanah, merusak tanaman yang sudah bagus. Sudah diatur oleh hukum negara bahwa barang siapa merusak sesuatu yang sudah baik, membuat rusak tanah, mengusik adat yang sudah ada, serta mengganggu agama leluhur kuno, maka raja wajib menghukumnya dengan membuang ke Menau atau Manado. Sunan Bonang berkata, mulia, mulai sekarang ini aku menamakan bunga dari pohon dadap ini dengan nama bunga celung. Adapun buahnya kuberi nama ledung. Ini karena nalarku kecelung bingung dan ketedung dilabrak debat. Saksikan kata-kataku ini untuk kemudian hari. Aku bertengkar dengan Raja Demit, kalah pengetahuan dan kalah nalar. Maka sampai sekarang buah dadap bernama ledung dan kembangnya bernama celung. Sunan Bonang berkata lagi, aku pamit hendak pulang ke Bonang.
kata Butalokaya. Segera saja Paduka pergi, hanya membuat tanah menjadi sangar atau tidak baik. Kalau lama di sini makin banyak orang yang sengsara, membuat mahal sandang dan pangan, membuat kekeringan dan kurang air. Sunan Bonang bergegas pergi, Ki Butalokaya juga pulang, seluruh Wadyabala makhluk halus disuruhnya bubar. Begitulah cerita Sunan Bonang ke tanah Jawa, tepatnya di daerah Kediri. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.